Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Masfufa dengan NIM 19 24008. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester dengan melalui tugas analisa konten video, saya akan mempresentasikan mengenai berita adu kinclong beraset jumbo. Pertama, pendahuluan. Pandemi COVID-19 masih terus terjadi di dunia, termasuk Indonesia. Dalam penanganan COVID-19 terdapat protokol penanganan COVID-19 yang perlu dilakukan, termasuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berdampak pada penurunan pertumbuhan aktivitas ekonomi. Situasi ini menekan sektor ekonomi termasuk sektor keuangan di dalam negeri. Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, perbankan, dan dunia usaha terus memperkuat koordinasi dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Terdapat 5 kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga BI, menyediakan dana likuiditas antara lain melalui repo SBN dan penurunan GWM, pelonggaran kebijakan makroprudensial serta menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Latar belakang. Bagi para investor, kinerja bank-bank besar ini tentu menjadi perhatian utama untuk mengetahui saham bank apa yang menarik di koleksi secara fundamental, hingga memprediksi seperti apa arah pergerakan IHSG ke depannya mengingat sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki bobot-bobot besar di IHSG. Seperti yang kita ketahui, masalah keuangan merupakan hal sensitif dan krusial bagi perusahaan. Oleh sebab itulah, laporan keuangan perusahaan menjadi aspek penting yang harus disiapkan dengan lengkap. Laporan keuangan bukan hanya ditujukan untuk bagian internal saja, namun juga menjadi dokumen pertimbangan yang penting bagi para investor. Beberapa peran laporan menjadi dokumen pertimbangan yang penting bagi para investor. Beberapa peran laporan keuangan khususnya untuk pihak luar seperti calon investor perusahaan seperti menjadi tolak ukur jenis investasi, menjadi bahan proyeksi investasi, media pengembangan relasi, dan menghindari kerugian. Selanjutnya mengenai pembahasan kinerja bank beraset jumbo. Kinerja PT Bank Mandiri Tbk total asetnya secara tahunan mencapai 1.406,65 triliun atau 10,27%. Pembahasan pertama mengenai kredit yang disalurkan. Jika dilihat dari kuartal pertama, Mandiri sudah menyalurkan kredit sebesar 902,68 triliun. Pada kuartal kedua, mengalami sedikit berkurang menjadi hanya 871,66 triliun. Dan kemudian pada kuartal ketiga, penyaluran kreditnya didorong sehingga bertambah sekitar 2,7 triliun menjadi 873,73 triliun, walaupun tetap saja masih lebih rendah dari kuartal 1. Kuartal 1 merupakan yang tertinggi di tahun ini, sedangkan jika dibandingkan secara tahunan, kredit Mandiri ternyata juga sudah tumbuh 4% dibanding kuartal 3 di tahun 2019. Dengan demikian, pendapatan bunga bersihnya meskipun ada sedikit penurunan di kuartal kedua untuk kredit, pendapatan bunga bersihnya ternyata masih bertambah setiap kuartalnya. Dilihat pada 3 bulan tahun ini, 2020, Mandiri mencatatkan pendapatan bunga bersih 15,54 triliun. Kemudian, naik lagi di kuartal berikutnya menjadi 28,93 triliun. Kemudian, terbaru sudah bertambah sampai sekitar 13,2 triliun menjadi 42,16 triliun. Meskipun jika dibandingkan dengan September tahun lalu, angkanya masih turun atau minus 4%.
Selanjutnya pembahasan kedua mengenai DPK yang dikumpulkan. Hal yang sama juga terjadi di dana pihak ketiga atau DBK yang dikumpulkan oleh perbankan dari para nasabahnya dari 941,34 triliun di kuartal 1 tahun ini naik menjadi 976,546 triliun pada kuartal 2 dan akhirnya tembus 1024,17 triliun di kuartal ketiga 2020. Jadi, bertambah sekitar 47 triliun dari kuartal 2 dan meleset juga sampai 15% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Akhirnya, Mandiri juga berhasil membukukan laba bersih hingga 14,3 triliun per kuartal 3 2020 ini. Walaupun masih ambrol sampai 30% dibandingkan dengan tahun lalu, tapi laba bersih naik 4 dan juga jika dibandingkan kuartal 1 yang hanya 8 triliun. Melihat kinerja yang cukup positif ini, Bank Mandiri memperkirakan bahwa perolehan laba sampai akhir tahun 2020 ini ditargetkan bisa sampai 16 triliun. Walaupun banyak tekanan, tapi masih bisa didongkrak laba bersih. Terakhir, penutup. Pada kali ini saya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak manajemen bank agar mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19, mungkin bisa dengan mengubah metode strategi bank itu sendiri. Kiranya dapat fokus memperkuat fundamental perseroan, gulirkan transformasi, dan juga melakukan upaya-upaya mengoptimalkan komposisi aset dan liabilitas sehingga pengelolaan dana perseroan dapat lebih efektif lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.